Cuaca yang terik dapat mengganggu penglihatan kamu loh. Oleh karena itu, kamu bisa menggunakan kacamata hitam untuk melihat lebih nyaman. Tahukah kamu mengapa kacamata hitam dapat membuat penglihatan kita lebih nyaman saat cuaca terik? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat mata atau disebut juga kasat mata. Selain itu, cahaya juga mempunyai spektrum yang dapat dipersepsikan oleh mata secara visual sebagai sesuatu yang selanjutnya disebut dengan warna. Lalu, mengapa cahaya disebut dengan gelombang elektromagnetik? Ini karena gelombang cahaya yang bergetar merupakan medan elektromagnet dan dapat merambat pada ruang tanpa memerlukan permukaan medium. Secara umum, terdapat 4 karakteristik utama dari gelombang cahaya, yaitu dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian warna cahaya. Jika cahaya putih atau polikromatik melewati 2 medium yang berbeda indeks biasnya, cahaya tersebut akan didispersikan. Contoh dispersi cahaya adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari dijatuhkan pada prisma. Sinar-sinar tersebut terbiaskan dan masing-masing warna mengalami deviasi dengan sudut deviasi terbesar adalah warna ungu dan yang terkecil adalah warna merah. Selisih sudut deviasi warna ungu dan sudut deviasi warna merah disebut sudut dispersi. Besar sudut dispersi cahaya dapat dicari dengan rumus berikut. Interferensi cahaya. Ketika cahaya merambat, cahaya memiliki sifat gelombang. Hal ini menyebabkan perpaduan 2 gelombang cahaya akan menghasilkan interferensi cahaya. Untuk mengamati interferensi cahaya dengan pola teratur, diperlukan persyaratan, yaitu kedua gelombang cahaya harus koheren. Gelombang cahaya dikatakan koheren jika frekuensi dan amplitudo kedua gelombang sama serta beda fasenya tetap. Sumber cahaya harus monokromatis, yaitu hanya memiliki panjang gelombang tunggal. Interferensi cahaya pertama kali diamati oleh Fresnel dan Young dengan menggunakan cermin datar dan celah tunggal serta menggunakan satu sumber cahaya lampu. Sumber cahaya tersebut dibagi 2 dengan menggunakan 2 cermin oleh Fresnel dan menggunakan celah ganda oleh Young. Percobaan tersebut menghasilkan persamaan interferensi cahaya Fresnel yang berikut. Polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah peristiwa berubahnya cahaya alam yang bergerak ke berbagai bidang menjadi cahaya tertutup atau terpolarisasi yang bergetar ke satu arah saja. Hal ini terjadi karena sifat cahaya yang tegak lurus dengan arah rambatannya. Kondisi ini dapat membuat cahaya hanya terbatas pada satu arah bidang. Jika cahaya diarahkan pada media polarisator, intensitasnya akan berkurang karena komponen gelombang cahaya yang turut berkurang. Contohnya, pada filter kamera yang digunakan mengatur efek pada pengambilan gambar. Difraksi. Cahaya juga bisa melentur atau mengalami difraksi. Difraksi adalah kondisi ketika cahaya merambat kemudian menembus penghalang. Contohnya adalah cahaya yang memasuki lubang berukuran kecil di ruangan tertutup. Meski sempit, cahaya tetap dapat masuk karena terjadi pembelokan cahaya yang terdifraksi. Difraksi cahaya dapat terjadi pada celah tunggal dan kisi. Difraksi celah tunggal. Pada difraksi celah tunggal, sumber cahaya yang merambat melalui satu celah saja. Rumus difraksi cahaya celah tunggal adalah sebagai berikut. Difraksi kisi. Pada difraksi kisi, terdapat beberapa celah atau kisi yang sama lebarnya. Rumus difraksi kisi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, konstanta kisi atau jarak antara 2 celah dapat dihitung dengan rumus berikut. Selain 4 karakteristik utama tersebut, gelombang cahaya juga memiliki beberapa karakteristik lainnya, yaitu merambat lurus. Secara alami, cahaya mempunyai arah rambat lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan nyala laser atau senter pada ponsel. Sinar bisa mengalami perubahan apabila ada gangguan dari lingkungan luar, misalnya pergerakan sumber cahaya dan media rambatan. Dapat dibiaskan atau refraksi.
Refraksi adalah perubahan arah cahaya masuk yang merambat dari media satu kepada media lainnya. Refraksi terjadi karena perbedaan indeks bias yang memengaruhi perubahan arah cahaya yang masuk. Contoh penerapan refraksi paling sederhana adalah ketika kamu memasukkan pensil dalam gelas yang telah terisi air. Pensil itu akan tampak seperti patah. Ini karena air dan udara tidak sama indeks biasnya. Dapat diserap atau absorpsi. Saat suatu material atau bahan transparan terkena cahaya, sebagian energi yang berasal dari cahaya akan diserap oleh bahan tersebut sehingga menjadi energi kalor atau panas. Contohnya, ketika kamu menaruh botol plastik di bawah sinar matahari. Lama-kelamaan, botol plastik dan air di dalamnya akan menjadi panas. Proses penyerapan cahaya ini juga terjadi secara natural pada mata dalam proses melihat berbagai warna yang ada di lingkungan sekitar. Menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda yang bening. Contohnya bisa kamu lihat pada cahaya lampu di rumah. Cahaya lampu bisa keluar dari kaca bening yang melapisi lampu dan membuat ruangan di dalam rumah menjadi lebih terang. Dapat dipantulkan atau refleksi. Tidak hanya bisa merambat lurus, gelombang cahaya juga bisa dipantulkan. Sifat ini akan berlangsung dengan baik jika cahaya jatuh pada permukaan benda yang bisa membuat cahaya tersebut memantul. Contohnya pantulan diri pada cermin. Gelombang cahaya juga memiliki ciri-ciri, antara lain 1. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dan tanpa medium apapun, karena merupakan gelombang elektromagnetik. 2. Cahaya juga termasuk gelombang transversal, karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. 3. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik rata maupun tidak. 4. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, cair, ataupun padat. Agar kamu lebih memahami materi ini, simak contoh soal berikut ya. Seberkas cahaya monokromatik dijatuhkan pada kisi difraksi dengan 5000 celah per sentimeter. Jika spektrum orde kedua membentuk sudut 37 derajat terhadap garis normal, tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Dari soal, diketahui bahwa kerapatan celah pada kisi sebesar 5000 celah per sentimeter. Orde difraksi kedua. Dan sudut yang dibentuk sebesar 37 derajat. Kita akan mencari panjang gelombang cahaya yang digunakan. Cahaya tampak merupakan bagian dari spektrum, sehingga untuk mencari panjang gelombang cahaya, kita dapat menggunakan rumus difraksi pola terang orde kedua. D sin theta sama dengan M dikali lambda. Terlebih dahulu, kita cari D atau jarak antar atom dengan rumus D sama dengan 1 per kecepatan celah. Didapatkan jarak antar atom sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Kita substitusikan nilai ini ke rumus difraksi D sin theta sama dengan M dikali lambda. Jadi, panjang gelombang cahaya yang dihasilkan sebesar 600 nanometer.